Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan bedah satu teknik persuasi yang menarik banget nih. Ini dari materi yang Anda bagikan, kutipan buku klasiknya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Fokus kita sekarang prinsip ke-10, imbau motif yang lebih mulia. Kita coba gali ya. Tentu. Intinya kan memahami kenapa orang bertindak. Tapi nggak cuma itu. Juga soal bagaimana mereka ingin dilihat saat bertindak. Nah, ini kunci untuk mempengaruhi mereka secara positif. Prinsip ke-10 ini langsung ke sana tujuannya. Iya benar. Carnegie kan mengutip J. Pierpont Morgan ya, yang bilang orang itu biasanya punya dua alasan gitu. Satu alasan asli, satu lagi alasan yang ya kedengeran bagus aja. Betul. Prinsip ini nyaranin kita fokus ke yang kedengeran bagus itu. Kenapa gitu? Karena ya materi Anda jelasin, semua orang kan pengen merasa dirinya baik, jujur gitu kan, adil. Persis. Dan ini penting nih. Ini bukan soal manipulasi loh ya. Tapi lebih ke, gimana ya, mengakui sisi idealis yang ada di tiap orang. Jadi pas kita imbau rasa keadilan mereka, atau kejujuran, atau kemurahan hati mereka, kita kasih kesempatan buat mereka bertindak sesuai citra diri ideal yang mereka pegang. Oke. Itu nyentuh nilai luhur mereka, dan secara psikologis, ya senang aja kan kalau tindakan kita sejalan sama citra diri yang kita mau. Saya ingat banget contoh si Farel itu, manajer properti di materi Anda. Itu keren sih. Dia hadapin penyewa yang mau keluar sebelum kontraknya selesai. Dia nggak langsung ngomongin denda atau apa gitu. Iya kan? Dia malah bilang apa coba? Dia bilang, saya percaya Anda orang yang menepati janji. Wah, itu langkah cerdas ya. Nggak sepikiran. Betul. Dan hasilnya, penyewa itu jadi tersentuh karena integritasnya diakui. Terus dia batal pindah. Gila, efeknya bisa segitu ya. Banget. Itu nunjukin betapa kuatnya pengakuan terhadap integritas. Ada lagi contoh lain, John D. Rockefeller Jr. sama fotografer. Dia nggak cuma bilang, jangan foto anak saya dong. Nggak gitu. Oh iya. Dia gimana? Dia malah mengimbau motif mulia, perlindungan anak. Dia bilang, semacam, kalian kan punya anak juga. Pasti tahu, publisitas berlebih itu nggak bagus buat mereka. Wah. Ini kena banget karena nyentuh nilai bersama soal kesejahteraan anak. Lebih efektif jadinya. Tapi gini deh, ada resiko nggak sih pendekatan kayak gitu malah kedengeran nggak tulus? Atau kayak manipulatif gitu kalau salah ngomongnya? Maksudnya apa Rockefeller beneran peduli sama anak fotografer itu atau itu cuma ya taktik aja? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya memang di ketulusan sama konteksnya. Kalau imbauannya kerasa maksa atau nggak nyambung, ya jelas bisa jadi bumerang. Bahaya malah. Tapi kalau disampaikannya dengan empati, terus nyentuh nilai yang emang dipegang sama orang itu, efeknya bisa positif banget. Oke. Kayak contoh yang soal nagih utang itu loh, di materi Anda juga ada kan? Nah, iya, yang soal nagih utang itu, awalnya saya agak, gimana ya, ragu gitu. Apa bisa prinsip ini dipakai di situasi yang agak tegang kayak gitu? Kan ceritanya penagih utang dari perusahaan mobil tuh. Dia nggak neken pelanggan, malah simpati, terus bilang dia percaya si pelanggan ini jujur dan adil. Benar. Nekat ya kedengerannya. Iya, nekat sih. Tapi hasilnya, Dan ternyata berhasil kan? Justru karena dia nggak nyerang karakter si pelanggan, dia kasih ruang buat pelanggan itu jaga citra dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab. oh jadi gitu ya cara kerjanya? Iya, jadi mereka lebih terbuka buat cari solusi, bukannya malah bertahan, defensif gitu. Pelanggan jadi ngerasa dihargai sebagai orang, bukan cuma sebagai, ya maaf, penunggak utang. Wah, ini jadi relevan banget ya buat kita semua. Buat Anda yang dengerin juga, pas lagi perlu meyakinkan seseorang, atau mungkin mau nyelesain konflik, coba deh pikirin, nilai luhur apa sih yang dipegang sama orang itu? Betul sekali. Rasa keadilan, kejujuran, atau mungkin keinginan buat dianggap dermawan. Bisa jadi. Mengingatkan orang akan nilai-nilai luhur mereka, tapi yang benar-benar mereka yakini ya, itu seringkali lebih persuasif daripada cuma ngasih fakta atau argumen logis aja. Bener juga. Ini soal gimana caranya menghubungkan permintaan kita dengan identitas positif mereka. Jadi, kalau kita rangkum nih, intinya orang itu bertindak karena macam-macam alasan, tapi mereka suka ngejelasin tindakannya ke orang lain atau ke diri sendiri pakai motif yang lebih mulia, gitu ya. Tepat. Dan mengakui serta mengimbau motif mulia ini asal tulus ya, bisa jadi cara ampuh buat membuka komunikasi dan ya memenangkan hati orang. Betul. Nah, sebagai penutup nih,
Coba deh kita renungkan sebentar. Anda juga coba renungkan. Seberapa sering sih Anda sendiri ngejelasin tindakan Anda pakai alasan yang kedengaran lebih idealis daripada alasan yang sebenarnya? Mungkin dengan memahami kecenderungan ini dalam diri kita sendiri, kita bisa jadi lebih peka dan lebih efektif pas berinteraksi sama orang lain. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.